Ya, perdagangan di awal bulan Agustus ini terasa sangat sumringah begitu ya dengan penguatan indeks harga saham gabungan yang juga ditutup menguat ya, sudah di 7325 dan optimisme para pelaku pasar bahwa di sisa bulan di tahun 2024 ini akan lebih memberikan penguatan-penguatan lanjutan untuk indeks harga saham gabungan. Secara keseluruhan apa nih yang bisa kita perhatikan nih? Ya Maria, mengawali bulan kemerdekaan gitu ya, tampaknya IHSG juga sudah mulai tampak kembali merdeka setelah kalau kita flashback dalam 2 bulan terakhir IHSG dalam secara year to date sempat menunjukkan pelemahan bahkan hingga 6%. Tapi kalau kita lihat secara year to date pada penutupan perdana hari ini memang sudah kembali ada penguatan 0,73%, di mana kalau kita lihat pada final level tadi sudah dibacakan juga berhasil menguat hampir 1% bahkan 0,97%, dan lagi-lagi kembali ke level psikologis 7.325. Memang kalau kita lihat ini beberapa poin lagi menyentuh highest levelnya dalam sebulan terakhir di 7.354. Nah secara intraday memang highest levelnya di 7.325, kemudian lowest levelnya di 7.258. Jadi tampaknya memang di tengah penguatan IHSG pada perdana hari ini masih cukup patut diwaspadai karena kita tahu bahwa memang sejumlah sentimen-sentimen sudah mulai tampak melegakan termasuk dari eksternal. Tapi balik lagi memang proyeksi pergerakan IHSG secara rentang masih berkisar di 7.200, di 7.300. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan tadi rilis kinerja keuangan yang beberapa emiten menunjukkan kinerja yang cukup baik memasuki semester 2 ini atau di kuartal 2 ini cukup memberikan optimisme bagi pergerakan IHSG. Apalagi kalau kita lihat juga pada penutupan perdana hari ini Maria, net foreign buy ini cukup deras bahkan hingga mencapai lebih dari 2 triliun. Oke, berarti memang kita lihat bahwa ada optimismenya menyeluruh sebenarnya, dan optimisme dari bursa di Indonesia atau dalam negeri ini terbaca sampai ke global, di mana investor asing pun juga akhirnya kembali masuk lagi ke pasar kita atau ke market kita. Nah kalau kita kombinasikan dengan apa yang terjadi di global, sebenarnya ada optimisme terkait mengenai suku bunga higher for longer yang akan segera berakhir begitu ya, dengan The Fed yang akan memangkas suku bunga. Ini bisa jadi salah satu sentimen yang sangat positif juga ya. Iya Maria, tentu saja ini terkait dengan sentimen dari seperti apa arah kebijakan dari The Fed ini masih menjadi highlight. Karena meskipun pada pertemuan terakhir The Fed mempertahankan suku bunga acuan, tapi tampaknya Gubernur The Fed Jerome Powell sudah cukup meyakini bahwa beberapa data sudah menunjukkan ataupun sudah on track gitu ya, sesuai dengan target di 2%. Namun meski demikian masih cukup jauh gitu dari 2%. Jadi makanya beberapa data ini juga masih perlu data-data lebih lanjut lagi. Tapi kalau melihat data yang terakhir seperti dengan data inflasi, kemudian dari segi data angka pengangguran atau pekerjaan gitu ya, yang ternyata menunjukkan arah perbaikan, ini juga mendukung data-data dari The Fed gitu untuk terus melakukan pemangkasan suku bunga acuan di tahun ini. Dan memang probabilitas dari pelaku pasar melihat bahwa ada 3 kali pemangkasan suku bunga acuan di akhir tahun ini, dan sepertinya memang pelaku pasar juga sudah meyakini dengan beberapa data yang sudah dikeluarkan oleh Amerika Serikat bahwa mulainya ini dipangkas September Maria. Jadi tampaknya makanya kenapa pergerakan IHSG pada beberapa waktu lalu ini sudah terjadi pivot gitu ya. Sudah mulai menunjukkan uptrendnya gitu dari beberapa hari sebelumnya yang memang masih bergerak di rentang di bawah 7.200. Oke, baik. Nah, di tengah kondisi dari optimisme yang terjadi di Amerika Serikat, kemudian juga beberapa perbaikan yang terjadi dan tidak terlalu jor-joran, ngoyo lagi begitu ya. Ini juga ada data terkait mengenai kombinasi ya. Mungkin karena data ini, jadi akhirnya ada keputusan, ada optimisme, ada keputusan juga untuk tidak melanjutkan lagi menaikkan suku bunga, yaitu adalah lowongan pekerjaan di Amerika Serikat. Iya, lowongan pekerjaan di Amerika Serikat surprisingly memang sesuai dengan ekspektasi pasar, turun sedikit pada periode Juni 2004, dan data untuk bulan sebelumnya direvisi lebih tinggi, yang juga menunjukkan nih kalau pasar tenaga kerja terus melambat secara bertahap dan juga tidak dalam bahaya pelemahan yang cepat. Berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat dalam survei JOLTS atau lowongan kerja yang mengukur permintaan tenaga kerja, ternyata turun 46.000 menjadi 8,184 juta pada terakhir Juni 2024. Nah, data pekerjaan yang dirilis ini Maria juga mengisyaratkan kalau ternyata perlambatan ekonomi Amerika Serikat dan juga mendukung upaya Bank Sentral untuk mengurangi inflasi.
menurut laporan terbaru dari ADP bahwa pertumbuhan lapangan kerja swasta ini tampaknya semakin melambat pada bulan Juli karena laju kenaikan upah yang turun bahkan ke dalam level terendahnya dalam 3 bulan terakhir. Oke, berarti kita bisa menganggap ini sebuah optimisme yang terjadi begitu di Amerika Serikat secara keseluruhan sehingga ada tension yang tidak terlalu tinggi begitu dari the Federal Reserve. Di dalam negeri juga beda lagi di persoalannya ya Andi Shalini terkait mengenai rilis inflasi yang deflasi ternyata ini cukup anomali ya Maria, pergerakan IHSG pada hari ini menguat, tapi sebetulnya ada sentimen yang kurang mengenakan karena Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa terjadi deflasi nih sebesar 0,18% secara mantuman pada bulan Juli, sementara secara year on year 2,13%. Nah ternyata deflasi ini sudah terjadi selama 3 bulan beruntun, sehingga ini menjadi alarm gitu ya bahwa terjadi pertanyaan, kekhawatiran bahwa jangan-jangan daya beli masyarakat ini memang masih cukup tertekan dengan berbagai dinamika perekonomian yang ada saat ini. Belum lagi memang fenomena kelas menengah gitu ya, yang dikatakan fenomena makan tabungan ini juga turut menjadi perhatian pelaku pasar gitu. Karena kalau memang kita lihat dari segi pemerintah gitu untuk masyarakat menengah ke bawah kan ada sejumlah jaring pengaman gitu ya atau bansos yang diberikan. Tapi ternyata kalau untuk masyarakat menengah ini justru tidak ada apa-apa gitu, belum lagi kenaikan gaji juga tidak ada, jadi menimbulkan tekanan gitu ya bagi masyarakat kelas menengah. Nah tapi BPS juga mengatakan Maria bahwa sebetulnya deflasi yang terjadi pada bulan Juli ini bukan karena daya beli masyarakat yang melemah, melainkan karena memang supply dari volatile food di pasar ini melonjak gitu. Oke, jadi karena memang volatile food yang menyebabkan begitu ya. Kalau daya belinya sih katanya sebenarnya baik-baik aja gitu ya. Tapi kita harus lihat juga nih tier mana yang disurvei karena kadang berbeda begitu ya dari data dan kenyataan begitu ya bahwa memang kondisi sekarang ini memang lagi tight banget ya kondisi keuangannya. Tapi ada yang baik juga karena kalau di Bursa Efek Indonesia atau di market kita masih dihujani dengan rilis laporan keuangan yang cukup cakep-cakep ini ya, apalagi dari sektor perbankan. Salah satunya Mandiri ini juga bagus begitu ya, ini seperti apa nih analisanya? Ya kalau kita lihat memang saham Bank Mandiri hari ini cukup moncer, bahkan penguatannya ditutup lebih dari 5% di 5,47%. Sekaligus tadi penopang net foreign buy bahkan turnovernya mencapai 1,1 triliun rupiah. Kita tahu bahwa baru-baru ini Bank Mandiri melaporkan kenaikan laba bersih nih Maria, bahkan mencapai 26,55 triliun rupiah pada akhir Juni 2024. Capaian tersebut ternyata naik 5,23% dari periode sebelumnya atau di 25,23 triliun rupiah. Salah satu penopang pertumbuhan laba tersebut adalah karena adanya kenaikan pendapatan bunga bersih yang bahkan mencapai 49,608 triliun rupiah atau bahkan naik 3,75% secara year on year. Di mana pertumbuhan ini masih didapat kalau sebetulnya beban bunganya malah melonjak 37,07% secara year on year menjadi 23,14 triliun rupiah di sepanjang semester 1 lalu. Nah baru-baru ini juga Maria kalau dari segi aksi korporasi gitu ya, Bank Mandiri ini dilaporkan telah menjual anak usahanya yaitu Mandiri InHealth dan telah menyelesaikan transaksi pelepasan kepemilikan atas 60% saham pada Mandiri InHealth kepada IFG Life, sehingga porsi kepemilikan saham Bank Mandiri di Mandiri InHealth saat ini tinggal 20%. Kalau kita lihat secara price performance juga Maria sebetulnya Bank Mandiri ini cukup moncer juga, secara year to date sudah melesat hingga 11,57%. Oke, wah berarti yang ambil Mandiri kemarin-kemarin nih cuannya udah dapet kinerja yang bagus begitu ya, ditambah lagi ada gain potensial upside dari harganya yang juga cukup menarik ya, bisa diperhatikan ya. Tapi di sisi lain bukan hanya Mandiri tapi ada Telkom juga di sini. Nah kalau Telkom nih kondisinya seperti apa nih? Berkebalikan dengan Mandiri gitu ya Maria, kalau kita lihat secara price performance, secara year to date saham Telkom justru lesu gitu, bahkan terkoreksinya hingga 27,09%. Padahal kalau kita lihat dari segi valuasi Telkom gitu ya, dari segi enterprise value atau EV-nya, terhadap EBITDA saat ini berada di 4,28 kali atau lebih rendah nih dari rata-rata EV EBITDA selama 5 tahun terakhir di 5,38 kali. Nah sebagai acuan harga wajarnya yang setara itu Rp3.620 per lembar. Nah jika dibandingkan dengan harga Telkom per 30 Juli lalu Maria di level Rp2.880 per lembar, maka sebetulnya peluang upside dari Telkom ini masih cukup atraktif di kisaran 25%.
Nah, valuasi yang terdiskon dari Telkom ini tercipta karena tadi harga saham yang masih dalam tren penurunan. Bahkan dalam sepekan terakhir saja, saham Telkom ini sudah terkoreksi hampir 7%. Tapi kalau kita lihat dari kinerja keuangannya Maria di sepanjang semester 1 2024, sebetulnya saham Telkom ini atau kinerja keuangan Telkom mengalami perlambatan laba, bahkan turun 8,46% menjadi 11,76 triliun rupiah. Meski begitu, kalau dari sisi top line-nya Maria, sebetulnya Telkom ini masih mencatatkan kenaikan sebesar 2,47% secara year on year menjadi 75,29 triliun rupiah. Oke, ini bisa diperhatikan berarti ya dari dua saham ini ada yang memang mencatatkan kinerja yang cukup ciamik, ada yang memang mencatatkan kinerja yang kurang ciamik di semester 1 2024. Tapi secara keseluruhan memang para analis mengatakan pencapaian emiten kita di semester 1 ini tidak setinggi ekspektasi yang diharapkan ya, karena mungkin kita tahu banyak banget sentimen yang ada di semester 1 termasuk lagi season politiknya cukup tinggi, jadi pelemahan nilai tukar, jadi banyak kondisi-kondisi yang kemudian menjadi beban tersendiri bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi nanti kita akan lihat nih performanya di 6 bulan terakhir di 2024-nya. Nanti akan seperti apa kami akan rangkumkan untuk Anda, yang jelas ini disclaimer on ya, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham yang sesuai dengan portofolio Anda.